welcome back to my channel. Halo guys, welcome back to my channel. Teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Thank you guys. Guys, di video kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa namanya? Namanya? Siapa? Saya. Iya, kamu. Nama saya Muhammad H-I-S-E-A-M. Jangan di spelling sendiri ya. Muhammad Hisham guys. Nanti aku cantumkan IG-nya, kalian bisa follow dia, cari tahu dia. Kenapa dia? Tapi dia udah abang terkenal loh sih, udah famous banget, udah terkenal seluruh Indonesia atau seluruh Pekanbaru aja. Seluruh SMA 7. Oke, sekarang di sini nih aku pengen nggak nanya-nanya tentang seputar perkuliahan, tapi di sini kita mau nanya tentang keorganisasian. Setuju nggak sih? Suara tolong di. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen-komen. Oke, komen apa aja konten selanjutnya. Tuh. Pertanyaan pertama. Langsung ke pertanyaan sih? Ya, selesai ya guys. Pertanyaan pertama. Enggak. Ini jangan bahasa Inggris ya. Iya, nggak bahasa Inggris. Apa ini Syam tentang organisasi? Apa pengertian terbesar garis bawahi tentang organisasi itu? Besar dari menurut Garis Anda? besar dari organisasi. Iya. Biar bisa dipahami orang secara garis besar lah ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya pribadi, organisasi itu apa? Yang bisa dipahami pertama, organisasi itu adalah sekumpulan orang. Nah, sekumpulan orang itu apa? Jadi yang bedanya organisasi dengan sekumpulan itu, di mana sekumpulan dari organisasi ini memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi bedanya dengan sekumpulan, sekumpulan itu hanya beberapa orang yang berkumpul tanpa adanya tujuan. Tetapi kalau organisasi ini adalah beberapa sekumpulan orang memiliki suatu tujuan yang sama. Itu secara garis besarnya. Secara garis besarnya. Jadi itu yang mulai dipahami, itu adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama. Terus pertanyaan kedua, siapa sah? Silsi. Aku. Menurut Isyam, motivasi terbesar untuk mengikuti organisasi itu apa dalam diri sendiri? Motivasi terbesar ya. Kalau motivasi terbesar itu tergantung dari individunya, dari setiap orangnya. Balik lagi ke tadi, kalau organisasi itu punya tujuan. Nah, tujuan organisasi dengan tujuan individunya itu bisa jadi berbeda. Nah, apa yang ingin kita capai saat kita mengikuti organisasi itu beda-beda. Ada misalnya tujuan kita masuk ke organisasi untuk mengasah kemampuan kepemimpinan misalnya. Satu. Yang kedua bisa hanya sekedar misalnya hanya menambah teman. Yang ketiga bisa kita bertujuan untuk menambah relasi. Nah, jadi tujuan utama kalau menurut saya masuk organisasi itu adalah menambah relasi kita. Nah, karena kalau kita sudah mendapatkan relasi, kita sudah mendapatkan tujuan-tujuan yang lain. Contohnya, untuk mengasah kepemimpinan kita, tanpa adanya relasi atau orang lain, kita tidak akan bisa mengasah kemampuan tersebut. Dan saat kita sudah mendapatkan relasi, maka tujuan yang berikutnya seperti misalnya menambah wawasan, menambah teman, itu sudah kita dapatkan saat kita memiliki tujuan untuk menambah relasi kita. Dan ini juga berguna tidak hanya saat kita mengikuti organisasi. Contohnya nih, kita masih SMA, kita ikut OSIS. Oke, kita dapat pengalaman atau relasi itu di sekolah. Hasil yang kita rasakan itu tidak saat kita berorganisasi di sekolah. Hasil lebih lanjut akan kita rasakan setelah kita tamat dari sekolah tersebut, kita mengalami kejadian-kejadian yang baru, pengalaman-pengalaman baru. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui itu bisa kita bawa nantinya gitu. Kita ibaratnya udah punya modal, udah pernah kita alami segala sesuatu yang ada di organisasi itu, karena akan kita temui di dalam kehidupan yang lainnya. Betul. Itu aja. Terus dari diri sendiri ya pentingnya. Iya, pentingnya dari diri sendiri, individu. Buat teman-teman. Terus bagaimana menyikapi orang-orang di sekitar yang tidak percaya diri untuk masuk organisasi? Oke, kalau itu dari pengalaman organisasi yang saya masuki, itu Oke. apa ya? Apa? Itu
dari pengalaman organisasi yang telah saya masuki, ada beberapa teman yang sebenarnya berkeinginan besar, Iya, betul. berkeinginan besar untuk masuk, tetapi dia tidak memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Contohnya, saat dia ingin masuk, tapi dia takut karena dia tidak pandai berbicara misalnya. Yang kedua, karena dia orangnya agak sedikit introvert gitu ya, nggak mau bersosialisasi. Nah, sebetulnya hal-hal yang jadi ketakutan di dalam diri dia itu bisa dijadikan tujuan dia. Kekurangan dia contohnya tidak bisa berbicara. Nah, seharusnya kekurangannya itu menjadi alasan dia untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Dia tidak bisa berbicara, dia masuk maka dia memiliki tujuan untuk bisa berbicara. Dia tidak bisa bersosialisasi, maka dia masuk ke dalam organisasi itu tujuannya untuk dapat bersosialisasi. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi alasan terbesar orang takut masuk organisasi adalah ketakutan yang ada di dalam diri dia sendiri. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana dia dapat, atau orang-orang di sekitar mereka dapat meyakinkan diri dia, dan dia sendiri pun dapat meyakinkan diri dia sendiri. Karena bagaimanapun kita meyakinkan diri seseorang, jika orang itu tidak mampu meyakinkan diri dia sendiri, ya sama aja nol. Sama aja nol. Betul. Jadi Terus? buat teman-teman yang nggak percaya diri, masuk organisasi, insya Allah percaya dirinya Ada betul. Next. Next question. Pas saja guys. Apa lagi ya? Ini kalau Organisasi ini kan banyak menghabiskan waktu ya katanya mungkin ya, banyak menghabiskan waktu di organisasinya. Sedangkan kita ini yang berorganisasi itu ada kuliah akademiknya, ada organisasi dan tugas banyak. bagaimana menyikapi antara masuk menyikapi di organisasinya, waktu di organisasinya dan waktu untuk belajarnya. akademik dengan organisasi. Oke. Banyak pertanyaan yang saya dapatkan kayak gini, baik itu dari sesama teman atau dari junior, senior juga banyak pertanyaan. Nah, jadi sebetulnya inti utama pertanyaan ini tuh, mana sih yang lebih kita prioritaskan antara organisasi atau pendidikan misalnya. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak menempatkan pendidikan atau organisasi di atas salah satunya. Kalau misalnya ada yang mungkin sebagian bilang, atau mungkin pengalaman teman-teman kayak anggota-anggota OSIS di sekolah, itu banyak guru yang bilang, nggak apa-apa ikut organisasi, tapi yang penting prioritaskan dulu sekolahnya. Nah, itu sedikit yang saya bukan tentang dalam hal negatif, tapi saya tidak sependapat dengan itu. Karena menurut saya pendidikan dengan organisasi itu tingkatnya sejajar. Kenapa demikian? Kalau menurut saya logikanya, di dalam pendidikan kita membutuhkan adanya ilmu-ilmu organisasi. Betul. Di dalam organisasi pasti kita membutuhkan adanya pendidikan. Nah, kenapa? Di dalam pendidikan, contoh konkretnya saja, di dalam pendidikan sepertinya kita belajar bagaimana kita belajar yang dengan baik itu pasti kita membutuhkan ilmu organisasi. Contohnya, bagaimana etika kita bertanya dengan guru, bagaimana kita dapat mengenal kawan kita, kiri kanan kita, depan belakang, bagaimana kita tahu kemampuan teman kita, bagaimana cara kita berkelompok, betul. belajar kelompok. Nah, itu kita butuhkan di dalam ilmu-ilmu yang ada di organisasi. Nah, kita kembalikan ke organisasi, kita butuh pendidikan. Kenapa? Dalam bersosialisasi, dalam mengasah kepemimpinan kita butuh namanya wawasan, kita butuh namanya pendidikan atau ilmu yang kita dapatkan di dalam dunia pendidikan. Jadi keduanya ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Jadi menurut saya ya kedudukannya sejajar. Jadi bagaimana cara kita memanage misalnya waktu kita. Nah, sebisa mungkin waktu yang kita manage itu, yang kita atur itu adalah seimbang. Tidak ada yang di atas salah satunya. Jadi kenapa gitu? Kenapa demikian? Misalnya nih, ada jam pelajaran. Misalnya ini contoh untuk anak sekolah, anak SMA ya. Ada jam pelajaran. Nah, ada kegiatan organisasi. Oke, di sini baru kita bisa lihat prioritasnya yang mana. Misalkan belajarnya ini hanya belajar harian. Misalnya masuk ke pelajaran bab 2, bab 3 atau segala macamnya. Nah, hal ini bisa kita tinggalkan dahulu, kita ikuti organisasi jika organisasinya itu lebih penting daripada yang sedang belajar di kelas itu tadi. Dengan catatan kita mampu untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pelajaran yang diajarkan itu. Nah, inilah kelebihan orang-orang organisasi. Mereka mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, mendapatkan ilmu di dunia organisasi yang dibutuhkan di dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi
Jadi kita membagi waktunya tuh imbang ya, berarti ya, imbang antara organisasi dan pendidikan atau belajar di sekolahnya. Nah, itu untuk anak sekolah ya, apalagi untuk anak kuliah. Iya. Nah, kalau kuliah ini bisa dibilang mau nggak mau harus ikut organisasi. Kenapa alasannya? Alasannya, Nah, oke, kuliah ini memiliki, kalau menurut saya, nah, kuliah ini memiliki tujuan utama adalah pengabdian ke masyarakat. nah, Semua jurusan itu memiliki pengabdian ke masyarakatnya, baik itu berbentuk KKN nah, atau berbentuk magang. nah. Nah, kalau di hukum sendiri itu namanya magang. Nah, jadi sebetulnya sangat dibutuhkan ilmu organisasi. Karena nanti saat kita, kalau di hukum itu di semester 5 nanti baru ada pembagian jurusan, dan di semester 5 itu juga baru ada yang namanya himpunan mahasiswa. Oh iya. Nah, jadi himpunan mahasiswa ini secara otomatis semua yang tergabung di dalam suatu jurusan itu masuk ke dalam himpunan mahasiswa. Iya. Walaupun tidak semuanya sebagai pengurus intinya misalnya. Iya. Seperti itu. Nah, jadi mau nggak mau semua mahasiswa ini harus memiliki kemampuan organisasi. Iya. Karena suatu saat mereka akan terjun langsung ke masyarakat. Semua jurusan pasti akan berurusan dengan pengabdian ke Pengabdian masyarakat. masyarakat. Menurut saya seperti itu. Jadi harus ada ilmu organisasi. Juga di kuliah ini buat kita nambah relasi banyak Nah, pada wajib. organisasi. Wajib. Jadi dari organisasi itu kita punya banyak teman, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat, dari cutting dan di bawah kita. Oke. Terus kata saya sendiri pribadi pernah ya sama senior. Jadi saya bilang kalau seandainya orang yang nggak pandai manage waktu antara organisasi dengan akademik gimana? Gimana Kak? Saya bilang. Jadi respon dia begini. Kalau seandainya hal yang nggak penting kamu ikut rapat, kenapa ikut rapat? Gitu katanya. Sebenarnya itu benar alasan kayak gitu. Bisa diulangi? Gini, misalnya kan saya bilang kayak mana kalau seandainya kalian masuk ada jam pelajaran, tapi dalam rapat itu kalian nggak penting, orang maksudnya itu nggak ada andilnya, terlalu ya, kontribusi ya, ya. nggak ada andil di Oke. situ. Jadi nggak usah ikut. Itu kayak gitulah cara memanage waktu antara organisasi dengan akademik Nah, katanya. betul. Nah. Sekarang kita kalau dibandingkan, disejajarkan antara organisasi dan pendidikan, mungkin tidak bisa kita tingkatkan Bisa. di salah satunya, tapi Iya. saat terjun ke dalam ibaratnya pengaplikasiannya, saat kita langsung apa sih yang di kegiatan organisasi gitu, apa sih kegiatan pendidikan nanti. Nah, betul yang dibilang seniornya Salsa tadi, Iya. bahwasannya saat kita ada bentrok lah misalnya ya, Iya. pelajaran dengan rapat organisasi. Nah, kita lihat dulu konteksnya gitu. Yang saat di kelas ini belajarnya apa nih? Belajar harian misalnya, dan untuk persiapan ujian. Berarti bisa dibilang ini sangat penting. Penting. Nah, sedangkan di organisasi itu adalah rapat bulanan atau rapat harian atau rapat mingguan. Iya. Yang dimana rapat bulanan atau rapat harian itu bisa dibilang pemeran paling utamanya adalah ketua organisasi, Iya. para inti, Iya. para ketua divisi. Nah, saat kita mungkin belum menjabat sebagai ketua-ketua tersebut atau petinggi-petinggi tersebut, mungkin kita bisa lebih mengedepankan pendidikan tadi, karena pendidikan itu yang lebih Iya. penting di saat itu gitu. Iya. Di saat itu ya, bukan secara keseluruhan. Iya. Nah, bisa jadi nanti saat kita ditunjuk sebagai ketua acara atau ketua kegiatan. Iya. Nah, kita mengadakan rapat, otomatis kita sebagai ketua harus datang dong. Nggak mungkin nggak datang. Iya, Apalagi betul. karena kalianlah kepalanya. Kepalanya. Bagaimana dengan pendidikan? Nah, itu tadi saya katakan bahwa yang membedakan orang biasa dengan orang organisasi adalah bagaimana si orang organisasi ini dapat memanage waktu dengan baik, walaupun ada salah satu yang tertinggal, tetapi dia mampu untuk mengejar ketertinggalannya. Termasuk rapat tadi. Walaupun dia tidak datang rapat, dia harus tahu apa hasil rapat. Karena kita pasti ada notulen rapat kan, notulen rapat. Begitu juga dengan pembelajaran. Apa yang dipelajarkan tadi harus kita tanya ke teman kita, apa sih yang dipelajari tadi, kita kejar. Itu yang membedakan kita dengan orang di luar organisasi. Terus kan katanya nih kayak orang yang nggak ikut organisasi, kayak nilai semesternya IP-nya naik nih, naik di atas kita yang ikut organisasi. Itu termasuk orang yang ikut organisasi ini ngerasa loh, berarti aku nih orangnya kayak mana? Beda dari yang Iya, ikut organisasi. pasti ada keinginan buat keluar dari organisasi Oke, itu karena kan. nilainya Iya, rendah nilai ya, anjlok. kosong. Sedangkan teman-teman dia yang nggak ikut organisasi 3,8, 3,5, sedangkan dia 2,9 misalnya gitu. Itu gimana buat menghilangkan rasa dan pikiran itu? Sebetulnya bukan rasa itu yang harus dihilangkan, tetapi kenapa ada penurunan nilai dari orang organisasi, berarti ada yang salah dari orang organisasinya itu. Karena organisasi itu bukan alasan untuk
nilai kita bisa turun. Malah jika mereka atau kita ini bisa mengelola organisasi dengan baik, organisasi itu dapat menjadi alasan kita meningkatkan prestasi kita. Seharusnya seperti itu. Iya. Jadi kalau terjadi yang penurunan nilai tadi, Iya. nah harus introspeksi dulu. Soal Jangan, diri sendiri nah gitu ya. diri sendiri Iya, apa iya, yang betul. salahnya sebetulnya? Bukan organisasinya loh yang salah, tapi individunya itu yang salah Iya. memanfaatkan organisasi atau pendidikannya tadi. Iya. Itu yang utamanya. Nah, Iya, iya. organisasi Hmm. dan dengan senior yang pernah mengalami kejadian-kejadian atau memiliki pengalaman lebih lah dari Iya. mereka. Dan untuk dukungan dari guru atau pembina sendiri itu tergantung kaliannya lagi. Sekeras apapun si pembina ini tidak mau mendukung kalian, kalau kegiatan kalian itu sebetulnya positif dan harus atau wajib dilakukan, bagaimana cara kalian meyakinkan si pembina tadi? Itulah ilmu organisasi yang kalian perluin. Iya, iya. Itu juga yang kalian butuhkan nanti di dunia perkuliahan saat kalian misalnya menyusun proposal Oh iya. atau skripsi. Bagaimana kalian berdiskusi dengan dosen, Iya, bagaimana betul. kalian nanti ke masyarakat mengambil data segala macam, itulah yang kalian butuhkan gitu. Iya, 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 betul, betul. Jadi kalau berarti teman-teman kita yang kelas yang anak OSIS sekarang berarti butuh harus maksudnya butuh Diskusi bertanya apa? dengan senior, Jangan malu alumni bertanya. boleh.